Kenapa orang jujur selalu kalah di permainan uang? Jawabannya sederhana, karena permainan ini tidak memberi hadiah pada kejujuran. Kalau kamu orang jujur, kamu sudah dirugikan sejak awal. Bukan karena kamu lemah, tapi karena aturan mainnya tidak netral. Ini bukan opini, ini mekanisme. Kalau kamu masih percaya uang mengalir ke orang paling benar, berarti kamu belum melihat cara sistem memberi poin. Sekarang, dengar pelan-pelan. Permainan uang tidak mengukur moral. Permainan uang mengukur hasil. Dan hasil bisa dibeli, diputar, dimanipulasi. Disinilah orang jujur mulai tertinggal. Orang jujur patuh aturan. Orang licik membaca celah. Aturannya sama, tapi cara mainnya beda. Dan di dunia uang, yang menang bukan yang patuh, tapi yang fleksibel secara moral. Kalau ini bikin kamu tersinggung, bagus, berarti ini kena. Sekarang dampaknya ke hidup kamu. Kamu kerja bersih, kamu lapor apa adanya, kamu main aman. Hasilnya, naik pelan, mentok cepat, diganti orang lain. Bukan karena kamu tidak kompeten, tapi karena kamu tidak mau bermain kotor. Dan di permainan ini, itu dianggap kelemahan. Ini bukan berarti semua orang jujur miskin. Ini berarti sistem memberi penalti ke kejujuran murni. Kalau kamu jujur tapi tidak punya posisi, tidak punya jaringan, tidak punya perlindungan, kamu habis duluan. Sekarang saya jelaskan pola yang sama dengan video sebelumnya, supaya kamu tidak bingung. Sebelumnya kita bicara, sistem tidak rusak, sistem memang dibuat untuk uang kotor. Sekarang kita masuk level personal. Kenapa orang jujur yang paling sering jadi korban? Jawabannya ada di insentif. Sistem uang tidak bertanya, kamu dapat uang dari mana, selama uang itu sudah bersih di atas kertas. Prosesnya boleh gelap, asal hasilnya terang. Orang jujur tidak mau masuk area abu-abu. Orang licik hidup di sana. Dan area abu-abu itu luas, legal, dilindungi. Contoh nyata, bisnis besar. Orang jujur bayar pajak penuh, margin tipis, sulit berkembang. Orang lain main skema, pindah laba, tekan biaya, paksa vendor, untung besar, dibilang pintar. Ini bukan rahasia, ini praktik umum. Dan ini bagian yang sering disalahpahami. Orang jujur kalah bukan karena jujur, tapi karena dia percaya semua orang main di papan yang sama. Padahal papan ini bertingkat, ada aturan untuk kamu, ada kelonggaran untuk mereka. Sekarang masuk ke psikologi. Orang jujur dibesarkan dengan satu narasi. Kalau kamu benar, sistem akan melindungi kamu. Itu bohong. Sistem melindungi stabilitas, bukan kebenaran. Kalau kebenaran mengganggu stabilitas uang, kebenaran disingkirkan. Makanya pelapor sering dihukum, makanya orang bersih sering disingkirkan, makanya yang ribut dianggap masalah. Ini konsisten, bukan kebetulan. Dan ini bagian paling licik. Orang jujur sering dimanfaatkan, karena dia bisa dipercaya, karena dia patuh, karena dia tidak banyak tanya. Dia dijadikan tameng, dipajang di depan, disuruh tanda tangan. Saat masalah muncul, dia yang jatuh. Kamu mungkin pernah lihat ini, atau kamu pernah jadi ini. Sekarang lihat lebih luas. Permainan uang tidak hanya soal uang, ini soal kekuasaan. Orang licik mengerti satu hal, uang bisa membeli waktu, uang bisa membeli pengaruh, uang bisa membeli pembenaran. Orang jujur mengandalkan kerja keras, orang licik mengandalkan leverage, dan leverage selalu menang dari otot. Ini bukan ajakan untuk jadi jahat, ini peta realita. Kalau kamu menutup mata, kamu akan terus kalah sambil menyalahkan diri sendiri. Dan ini bagian yang jarang dibahas. Orang jujur sering bangga dengan penderitaannya. Dia bilang, yang penting hati bersih. Kalimat ini indah, tapi berbahaya, karena sistem suka orang yang rela menderita tanpa melawan. Sekarang tarik ke kehidupan sehari-hari. Kamu kerja lebih keras, gaji naik sedikit, harga naik cepat, kamu disuruh sabar. Di saat yang sama, orang lain main akses, main relasi, main belakang, loncat level. Kamu bilang, itu tidak adil. Jawaban sistem, hidup memang keras. Padahal yang keras itu bukan hidupnya, yang keras itu desainnya. Ini nyambung langsung dengan pembahasan sebelumnya, tentang sistem yang melindungi uang kotor. Uang kotor tidak suka orang terlalu lurus, karena orang lurus susah dikendalikan, dan susah diajak kompromi. Makanya orang lurus jarang naik, bukan karena tidak layak, tapi karena tidak nyaman bagi yang di atas. Sekarang pertanyaan penting, kalau orang jujur selalu kalah, apa solusinya? Saya tidak akan jawab, karena ini bukan video motivasi, ini cermin. Yang perlu kamu pahami dulu, kejujuran tanpa kesadaran sistem adalah bunuh diri finansial. Itu keras, tapi nyata. Banyak orang jujur jatuh bukan karena jahat, tapi karena naif. Dan ini bagian paling menyakitkan. Sistem memuji kejujuran, tapi tidak membayarnya. Kamu dipuji, kamu ditenangkan, kamu disuruh bertahan. Sementara permainan terus jalan. Sekarang saya lempar pertanyaan ke kamu. Kalau permainan uang memberi hadiah pada yang licik,
tapi kamu tetap memilih jujur. Apakah itu keberanian atau ketakutan untuk melihat kenyataan? Dan kalau kamu memilih beradaptasi, di titik mana kamu masih bisa bilang, saya tidak jadi bagian dari masalah? Tulis jawaban kamu. Atau kamu lebih nyaman percaya orang jujur kalah karena nasib?